Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait Full Raw Manga Record of Ragnarok chapter ke-69, yang mana kita akan diperlihatkan pertarungan Beelzebub melawan Nikola Tesla. Jadi akan seperti apakah kisah dari chapter 69 ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka setelah Beelzebub menyerang untuk pertama kalinya pada Nikola Tesla. Orang-orang yang melihat serangan Beelzebub bertanya-tanya jenis serangan apa itu. Dia tidak bergerak tapi bisa menghancurkan lantai sampai separah itu. Lalu di bangku penonton umat manusia, Galileo Galilei menjelaskan, ada sebab, ada akibat, jangan biarkan penampilannya mengecoh kalian. Itu adalah hasil dari hukum fisika yang sangat sederhana. Tiba-tiba Thomas Alva Edison langsung belak-belakan berkata, itu adalah getaran. Dan setelah mendengar hal tersebut, Galileo murung karena kata-katanya didahului oleh Thomas Alva Edison. Namun, di sisi lain, Ares malah kebingungan dan berkata, "Hah? Getaran adalah senjatanya? Bagaimana bisa?" Lalu, Ares menyuruh Hermes untuk menjelaskan. Dan di situ Hermes berkata, "Apa serius kakak tidak tahu tentang hal ini?" Yang kemudian, Hermes berjalan, lalu mengambil gelas dan Hermes bersuara di depan gelas tersebut. Lalu seketika, dengan getaran, gelas itu pecah. Setelah itu, Hermes menjelaskan, kadang getaran bisa menghancurkan benda melalui gelombang suara, dan kadang juga mengguncang tanah seperti gempa bumi. Yang kemudian, dalam arena pertarungan, Beelzebub kembali lagi menyerang Nikola Tesla. Di situ Beelzebub menyerang menggunakan tangannya seperti sebuah pedang dan menebas Nikola Tesla. Namun dengan waktu yang tepat, Nikola Tesla berhasil menghindari serangan tersebut. Tapi serangan itu meninggalkan goresan yang lumayan di armor Tesla. Bahkan hanya dengan tangan saja. Lalu Hermes menjelaskan, terkadang getaran juga bisa menjadi tajam dan bisa berubah layaknya pisau. Kekuatan getaran yang luar biasa yang dapat menghancurkan semua itu adalah kekuatan Beelzebub, kepakan sayap sang iblis. Lalu Hermes pun menjelaskan lagi, sebenarnya itu adalah teknik yang sederhana dengan beberapa modifikasi, sehingga menghasilkan kekuatan yang besar. Itu sebabnya teknik ini susah untuk dihindari. Lalu Ares yang mendengar hal tersebut berkata, seberapa kerusakan yang akan disebabkan oleh kekuatan tersebut? Hermes menjawab, sederhana saja. Hanya dengan sedikit sentuhan saja, tubuh kebanggaan kakak Ares akan hancur berkeping-keping. Mendengar hal tersebut, terlihat Ares langsung ketakutan. Sedangkan di sisi lain terlihat Adames dan Zeus yang sedang melihat Beelzebub bertarung. Di situ Adames berkata sambil melihat lengannya yang buntung, dasar bajingan menyebalkan. Lalu Zeus berkata, meski begitu Beelzebub tidak seburuk yang kuduga, ini hal yang langka kan? Adames berkata lagi, walaupun begitu keberadaan Hades sangat berarti bagi orang kesepian bagi dirinya. Bagi Beelzebub, kakak Hades adalah orang yang bisa diandalkan. Nah, benar kan dugaan Sensei, Beelzebub sangat mengandalkan Hades setelah kematian sahabat-sahabatnya. Setelah itu, kembali lagi ke pertarungan, terlihat Nikola Tesla yang masih bengong dengan memikirkan serangan Beelzebub dengan berkata, oh begitu rupanya, mirip dengan prinsip pemotongan ultrasonik. Armor ini dapat dengan mudah terpotong dengan frekuensi tinggi, tapi bukan. Apakah ini frekuensi alami? Bagaimanapun juga kekuatan itu sangatlah besar. Jika saja kekuatan tersebut langsung mengenai tubuhku, kemungkinan besar tubuhku akan terbelah menjadi dua, benar kan? Kemudian, di sisi lain, Gol yang memerhatikan pertarungan bertanya pada Brunhild. Jika dia terkena langsung, maka dia akan langsung berakhir. Kemampuan seperti itu terlalu curang. Tuan Tesla, apa dia bisa menghadapinya? Lalu di situ Brunhild menjawab, tentu saja, perangkat armor yang dibayangkan dan dipikirkan adalah pemikiran terbaik dalam sejarah umat manusia. Bisa diwujudkan dengan menggunakan gondul sebagai material utamanya. Jadi, bisa dikatakan, mahakarya sains terbesar yang dikembangkan oleh umat manusia adalah volume ini, Super Automata Beta. Setelah itu, kembali ke pertarungan.
Di situ, Tesla berkata pada Beelzebub akan menunjukkan kekuatan umat manusia. Dan terlihat Nikola Tesla langsung menyerang Beelzebub dengan cepat dengan aliran listrik yang keluar dari armornya. Tapi Beelzebub berhasil menghindari serangan tersebut, yang ternyata serangan Nikola Tesla juga sama membuat gempa dan lantai retak layaknya serangan Beelzebub. Tak menyerah sampai situ, Nikola Tesla terus menyerang Beelzebub, namun serangan tersebut terus Beelzebub hindari. Lalu terlihat di bangku para penonton, para ilmuwan membahas armor Tesla dengan berkata, "Senang rasanya penemuan kita ada di sana. Energi kehidupan yang diperoleh oleh gadis Valkyrie tersebut yang ditransmusikan menjadi Volun sebagai inti penggerak armor bertenaga ultra tinggi, menjadikan kekuatannya sangat luar biasa. Bisa disebut sebagai PPP, Plasma Pulse Punch." Kemudian, kembali lagi ke pertarungan, setelah beberapa kali menghindar, Tesla berhenti dan berkata, "Hah, tidak kena ya. Jika seperti itu, armor ini tidak jauh beda dengan pemanggang roti, hanya bisa menebarkan asap saja. Kalau begitu, baiklah, aku tinggal harus menebaknya saja sambil kembali lagi menyerang Beelzebub." Lalu pada saat menyerang, Nikola Tesla tidak menggunakan energinya dan hanya pukulan kosong, yang ternyata itu adalah jebakan dari Nikola Tesla. Setelah itu, Tesla menggunakan tangan kirinya untuk mendorong tubuhnya dengan cepat, lalu tanpa diduga dengan tangan kanan Nikola Tesla menyerang, yang mana serangan tersebut berhasil mengenai Beelzebub dan terjadi bentrokan yang sangat besar. Tapi ternyata serangan Nikola Tesla ini berhasil ditahan oleh Beelzebub dengan menggunakan pertahanan getaran, yang menyebabkan arena di sekitar Beelzebub hancur kecuali yang dilindungi oleh tameng getaran tersebut. Jika saja serangan itu berhasil mengenai Beelzebub, maka Beelzebub akan terluka sangat parah. Setelah melihat pertahanan getaran Beelzebub, Nikola Tesla terkagum karena Beelzebub dapat menggunakan getaran dengan begitu efisien dan efektif. Kemudian, Beelzebub tanpa basa-basi menyerang Nikola Tesla dengan berkata, "Hancurlah kau," menggunakan jurus Fallen Angel. Lalu, Nikola Tesla pun tidak mau kalah dan memaksimalkan kekuatan listriknya, siap menyerang Beelzebub. Dan mereka berdua pun maju dan terjadilah bentrokan serangan antara listrik dengan getaran yang sangat luar biasa. Tapi tak disangka, kekuatan getaran milik Beelzebub terus meningkat. Bahkan Nikola Tesla pun tidak memperhitungkannya. Dan pada akhirnya, serangan besar tersebut melahap Nikola Tesla, yang membuat Nikola Tesla terjatuh dan bersujud di hadapan Beelzebub. Dan setelah itu, terlihat armor Nikola Tesla yang retak dan Nikola Tesla yang terluka amat parah. Dan pada saat dia melihat Beelzebub, terlihat ekspresi Beelzebub yang begitu mengintimidasi dan berkata, "Cih, tidak bisa ya." Nah, yang dimaksud tidak bisa oleh Beelzebub adalah Nikola Tesla pun tidak bisa membunuh Beelzebub dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Full Raw Manga Record of Ragnarok chapter ke-69. Nah, apakah Nikola Tesla layak untuk menjadi lawan Beelzebub dan membunuh Beelzebub? So, kita harus nunggu sebulan lagi. Jadi, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!